Usman, sudah saatnya kita membunuh nenek. Nenek dengan anaknya itu bila dia mati pasti disiksa oleh Nabi Isa. Tapi bagaimana dengan Abdullah? Kita bertiga adalah cucu nenek. Tapi kebencian nenek tetap kita kuasai. Abdullah memang meragut. Tapi aku akan membereskannya. Jonan juga bersayang sama nenek. Meskipun cuma bau. Dan aku juga akan membereskannya. sudah tidak jelas. Rupanya Abdullah sudah kembali. Hati-hatilah Badrun. Semua pedagang sungguh gila. Gila semuanya. Kenapa, Bro? Aku akan berhenti sholat. Kitab-kitab agama, biarpun ada, tapi harganya selangit. Nenek kita seorang yang kaya raya kan? Percuma. Siang malam, nenek hanya tidur di atas peti emasnya. Kalau nenek mati, timbungan-timbungan uang, berlian, tidak akan dia bawa ke dalam kuburnya. Dan semua harta warisan itu akan aku warisi. Akan aku bangun sebuah kota agama. Ada masjid bertahta, ada pondok persinggahan, ada rumah yatim. Semuanya untuk kesejahteraan umat. Kalau nenek mati, aku harus bangun sebuah menara. Ada menara, karena aku lihat wajah dunia. Pendek kata, akulah raja. Apa nenek mati? Tenang saja, pasti sebentar lagi. Nek, dari mana nih? Apa? Nenek, dari mana kataku? Mau berolahraga, kemudian berenang di sumur. Apa yang kalian ketawakan? Apa yang kalian ketawakan? Tidak, Nek. Saya tertawa karena... Karena aku tuli, begitu. Bukan, Nek. Mataku bersih, telingaku jernih. Ayo, loh. Telingaku bersih, mataku jernih. Ayo, ucapkan sekali lagi. Aduh, sebentar, Nek. Sakit. Maksud saya, nenek orang tua yang gagah. Semua suara orang didengar dengan jelas. Karena tai kuping selalu kering. Mata. Mata... iya. Mata keranjang. Nah, begitu. Dasar nenek tua. Nenek kucing. Kuping cacing. Abdullah, kemari kau. Ini. Telingaku tidak rusak, bukan? Tulisannya tidak, Nek. Kuping nenek selalu bersih. Jangan dari dari Hongkong, Nek. Bagus. Dan mataku. Mata nenek... Kemilau bagi tai bintang, Nek. Bagus.
Aduh, kenapa nih? Ada apa nih? Siapa orang tua lo? Ini nek, Iya. ini kan Badrun nek. Dagingnya mana? Badrun, cucu nenek yang pertama. Daging yang di hutan itu. Kakak saya nek, Daging kenapa gitu? cucu nenek. Mataku tidak rusak bukan? Tentu saja tidak nek. Dan di atas meja itu secangkir teh bukan? Iya nek, Sudah diminum. belum nek. Jona! Jona! Iya, ada apa, Nek? Apa sih Jona babu itu gitu? Jona! Jona! Ada apa, Nek? Kau yang beli bajingan itu, Teh? Iya, tapi tidak pakai gula, Nek. Tarik kembali, bawa maksudnya itu. Iya, Nek. Oh ya, Abdullah, tadi kau ke pasar bukan? Kamu beri uang untuk membeli kebutuhan Nabi. Kemana itu? Uangnya tidak cukup nek. Apa? Uang segitu hanya cukup untuk membeli sebungkus rokok nek. Abdullah, jangan menghina uangku. Mereka aku peroleh dengan cucuran keringat. Kembalikan uang itu. Ayo, Nih, nasib baikkan uangku. Aku sudah makan uangku. Nah sekarang, amal itu sudah diganjar lagi. Benar nasihat nenekku. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Ku beri uang Rp1.000, kembali Rp1.000. Tuhan memang adil. Benarkah ini Rp1.000, Abdullah? lantas nenek maunya berapa? Badrun, Usman, benarkah ini Rp1.000? Tidak, kalian jangan mendekat. Aku tahu, kalian ingin merampoknya bukan? Sang perampok. Aku tidak tua bukan? Tentu saja tidak nek. Nenek sudah Hercules. Tentu saja. Apalagi, coba lihat. Umurku sudah 100 tahun, tapi otakku masih kuat dan tulangku seperti besi. Aku tidak akan mati. Kau dengar Abdullah? Apa kata nenek lah? Bagus, dan telingaku tidak rusak bukan? Maaf nek, saya mau tidur. Ayo. Aku ini orang tua, anak muda, jangan lupa dengan adat. Adat ada harga yang paling tinggi. Bagaimana adat itu? Tapi belum ada perintah nek. Oh, belum ada perintah. Baik, siapkan. Bandung, Usman, ayo siapkan. Ayo. Cucuku memang pintar-pintar di sini ya. Dasar orang tua semangka. Kapan nenek mati? Umur nenek ada di ujung tanduk lagi. Usman, kau ikat perempuan itu di dia. Aku akan tenggelamkan nenek tua itu. Biarkan dia mampus hari ini. Baik. Jangan. Jangan. Kenapa kau? Bagaimanapun juga, dia kan nenek kita yang baik. Si tua bangka itu kalau baik. Nenek adalah jajah yang paling buruk. Kau setuju? Kalau nenek kita bunuh hari ini. Lebih tepat, pasti lebih baik. Nenek cuma kelinci Cina. Aku akan patahkan belum. Mana orangnya aku belum? Badrun, ingat dosa-dosamu, Badrun. Badrun.
kerjamu di situ kamu. Masuk. Usman, awasi dia. Dan kau Abdullah, kau dan babu itu harus jadi umpan lagi. Kau rintangi maksud. Sama artinya pisau pelatihku ini akan nikam dan bunuh. Badrun, ingat dosa-dosamu yang lalu, Badrun. Bodoh Abdullah. Jika nenek mati, kau tidak akan mendapatkan warisan. Nenek harus mati. Nenek harus kubur. Tutup mulutmu dan tinggal di sini. Badrun, timbangkan sekali lagi perbuatanmu itu, Badrun. Sebuah kapal panah lewat dengan hasilnya. Perahu-perahu banyak yang jalan. Buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau aku tidak berlupanya, sudah pasti aku mau tenggelam. Tapi aku tidak mati. Badrun! Sejak kecil, kau belum pernah berpisah dengan pisau pelatihmu. Di sini bukan hutan rimba. Di hutan rimba, kau bisa minum darah. Tapi di rumahku, jangan sampai hal itu terjadi. Lekas, kau pulang saja. Di sini kau mengkhawatirkan. Matamu lihat seperti mari ular. Kemana Jona? Jona ada di dalam nih. Panggil dia. Jona dipanggil nenek. Lekas Jona, carikan uangku. Uangku 1.000 rupiah yang barusan kurampas dari Abdullah. Cepat carikan. Saya tidak tahu, Nek. Carikan itu kali. Ayo, lekas. Baik, Nek. Kemana Rusman? Rusman juga di dalam nih. Rampok, selalu mengambil kesempatan. Rusman, jangan kau curi uang-uangku, Rusman. Rusman, kau pikir kepingin masku tidak aku curi? Dasar pikun. Wah bangka. Peti-peti emasnya saja tidak pernah lepas dari pinggangnya. Dasar pikun. Ribut dan ribut. Yang malam cuma soal uang. Emas, harta. Bosan. Nenek harus lenyap dari rumah. Usman, Abdullah, saat ini nenek berada di kamarnya, menghitung kepingan-kepingan emasnya. Kalau nenek berada di kamarnya, aku akan langsung segam perutnya dari belakang. Lalu perutnya akan kurobek hingga isinya keluar semua. Ingat, kalian berdua harus jaga rahasia. Kalau kau awasi si Dona, jangan sampai dia lari. Kalau dia bersama kamu, langsung saja bunuh. Bila dia sudah mampus, mayatnya kita penggal-penggal dan kita masukkan ke dalam karung untuk mempermudah kita menguburnya secara rahasia. Ayo, Usman! Pasti salah satu dari kalian. Ada begitu Jona? Tidak ada, Nek. Kelinci-kelinci dan ini juga tidak ada. Tidak ada kelinci dan juga tidak ada ini. Kalau begitu, kau yang ada. Kau yang mencurinya. Saya tidak, Nek. Saya tidak mengambilnya. Usman, aku mau pulang. Hutan Meratu sudah menungguku. Tidak seorang pun yang boleh meninggalkan ruangan ini. Dan tidak seorang pun yang boleh bergerak. Semuanya akan kurahsia satu persatu. Dengarkan, uangku 1.000 rupiah telah hilang. Kunci-kunciku hilang. Ayo, dengarku saja. Siapa di antara kalian yang mencurinya? Tentu kau, Jona. Itu bukan saya, Nek. Kau dulu, Nek, kan kalau saya perlu uang, saya selalu bilang ke nenek. Rusman. Sejak dulu mana pernah saya mengecat uang nenek. Maaf, saya harus pulang sekarang. Sekarang sudah aku ketahui siapa pencuri itu.
Badrun, serahkan bungkusan itu. Aku yakin kunci-kunciku ada di dalam sana. Serahkan. Maling kesiangan, maling meneriakkan maling. Tapi ternyata maling itu sendiri yang bekerja. Kalau aku diam saja, sudah pasti kataku akan lenyap semuanya. Uang Rp1.000 itu tidak sedikit tahu. Bisa beli 30 tahun yang lalu, uang segitu banyak. Bisa untuk bergoyang-goyang dengan laki-laki tampan. Bisa belikan pacar barang mewah. Dan sekarang harganya jauh lebih tinggi lagi. 100 lelaki tampan dapat bertekuk lutut di hadapanku. Tidak salah kataku, seperti ada cucu yang paling kurang ajar. Hei Badrun, dengan sikapmu yang biadab itu, arwah ayah dan ibumu akan menyumpah setengah mati di alam sana. Dengan sikapmu yang jarang itu, ayah dan ibumu akan disiksa oleh malaikat dengan kaca api yang panasnya bukan alat kepala. Semuanya karena mereka telah meninggalkan anak yang paling durhaka. Tahu? Mengerti? Cepat deh, saya mau pulang. Hutan beratus sudah menanti saya. Mana? Ada uang dan kunci itu kan, Nek? Ada. Di mana kau sembunyikan uang dan kunciku, Badrun? Ayo jawab. Uangku hilang, kunci-kunciku hilang. Jawab, Badrun, di mana kau sembunyikan? Ah, sial, belum lagi aku mati. Sudah dirampas kunci-kunci hartaku. Ayo, kembalikan. Ah, kunci-kunci hartaku. Setengah mati kalian kukumpulkan dengan segala pengorbanan dan penderitaan. Tapi nyawaku sudah jadi lenyap seketika. Oh, aku runtuh, aku lumpuh. Ah, aku mau mati saja. Abdullah, carikan kunci-kunciku. Ya Tuhan, carikan kunci-kunciku, kembalikan kekayaanku. Carikan, kembalikan. Pasar, nenek repeng. Ini uang apa? Ini kunci apa? Itu kunci-kunciku. Kenapa kau ambil? Aku mau pulang saja. Loh, Badrun, aku ikut ke Beratus. di Meratus banyak tanah kos. Banyak pula hutan perawan. Tadinya aku berencana tinggal di kota. Tapi kota ternyata adalah neraka bagiku. Ayolah kalau kamu mau itu. Tidak, jangan kalian tinggalkan aku. Aku merasakan adanya bayangan-bayangan yang aneh. Bayangan-bayangannya selama ini belum pernah kulihat. Cuma satu suara dasar yang melipitku. Kau lihat wajah-wajah itu? Kau dengar suara-suara itu? Wajah-wajah itu, suara-suara itu. Jangan ambil hartaku. Jangan kejar aku. Jangan sentuh hartaku. Tidak, ambil saja. Aku tak perlu lagi. Tenanglah, Nek. Tubuhku ringan sekali, seperti kapas yang malaria. Oh, mendengar suara kehidupan yang kekal. Aku tercekik dan terhimpit. Oh, betapa banyaknya lubang-lubang yang melintasi jalanku. Tenanglah, Nek. Naiklah ke atas dan tidurlah selamanya di sana. Apa? Kau suruh aku tidur? Istirahatlah, Nek. Kau suruh aku tidur? Kau suruh aku istirahat? Kau anggap aku lemah? Badrun, aku masih kuat. Aku masih gagah. Tidak, aku tidak akan mati. Pencuri, jangan benar kau pencuri kunci itu. Badrun, ayo kembalikan. Nah, bawalah mati. Rezeki yang halal, kekayaan kekal, hilang dan datang, hilang dan pulang. Harta yang paling mulia, kunci-kunci hartaku, ku banting tulangku, ku peras keringatku, untuk semata-mata kunci kekayaanku. Uang dan harta, ku bela dengan sayang, kasih dan cinta. Uang dan harta itu pula, kunci padaku. Tidak seperti warga cucuku. Mereka tak mengerti apa itu makna dan hakikat cinta. Harta cuma dibelah untuk sementara. Harta merasa benci sehingga mereka sendiri membenci. Hilang dan bina sama sekali. Apa
Abdullah, apa yang kau harapkan dari nenek? Apa kau sembah nenek karena hartanya? Kau juga, John. Apa itu karena jiwa budakmu? Emang semuanya bodoh. Kau juga bodoh, Badrun. Si Kikir dari kerajaan Bahil. Bagaimanapun, peti emas nenek harus dicuci dengan darahnya sendiri. Kau sedikit benci, Badrun. Kau begitu lembek dan sedikit benci. Ayo, mana ketegasanmu? Mana bukti kita? Kenapa kau berkata begitu? Jonah, bila kau buka mulut, lehermu akan langsung. Kau juga, bro. Jangan sekali-kali merintangi maksudmu. Badrun, jangan kau lakukan kebiadabanmu itu. Sebelum nenek kita bunuh, kita harus temukan bagian kita masing-masing. Soal bagian, jangan kita pikirkan terlebih dahulu. Sumpah setiap mulut yang berani membocorkan rahasia. Kemudian kita cari cara bagaimana kita membunuh nenek. Kemudian kita akan beritakan bahwa nenek telah pergi hari ini. Nah, kebetulan sekali, Badrun. Kau ternyata masih di sini. Abdullah dan Usman juga ada di sini. Lengkap semuanya. Nah, dengarkan. Di dalam teko ini telah kubuat air susu yang kental dan lezat. Air susu ini adalah air dari kehidupan. Ini adalah puncak kelezatan dari kehidupan yang panjang. Hari ini kita akan berpesta bersama. Bila nanti anjing-anjing berkata aja kan pesta. Kelak manusia yang hidup pada zaman kekeringan akan berenang di pulau lautan emas. Tapi kalian selalu mengerutuk karena tak dapat mengobati hataku. Beberapa waktu yang lalu aku marah karena kalian telah minum air tehku. Tapi sekarang kalian malah kusuguhkan air susu ini. Inilah air susu setulus hati. Aku sudah katakan, seteguk saja air yang datang dari pinggan nenek. Tidak akan aku. Sekarang aku permisi pulang. Baiklah. Akan kupusingkan saja awal dari pesta hari ini. Nah, Jana. Nah. Kau lihat kunci-kunci ini? Inilah kunci dari hatamu. Kunci tertulis, kunci emas, kunci amarasi, dan kunci perhiasan. Di garasi ada mobil kita. Tanah 500 hektar dengan ratusan kuda di dalam-dalamnya. Rumah ini dengan segala isinya dari perahu sampai sendok dan garpu semuanya milikmu. Apa? Tidak itu saja, semua harta yang kusuruhkan tadi sekarang semuanya kuserahkan kepadamu. Apa artinya semua ini? Artinya, semua warisan jatuh ke tangan Jonah. Tidak. Ini tidak adil. Aku tidak terima. Nek, coba pikirkan sekali lagi, Nek. Aku hormati nenek. Aku sayangi nenek. Aku lindungi nenek dari bahaya pembunuhan. Pembunuhan? Kau bodoh dulu. Untuk apa harta-harta nenek? Kau punya otak. Kau juga punya tenaga. Dan apakah kau bisa berusaha? Laki-laki lemah, memalukan. Tapi itu aku. Aku punya mimpi membangun pesantren. Bagus. Dan kau Rusman, apa rencanamu? Rencana saya tetap memberimu lah, Nek. Oh, rumah dansa, hotel, dan villa. Dan kau Badrun? Tidak, aku tidak membutuhkannya. Tapi bukankah kau berencana membuat rumah villa yang hebat? Tidak, hanya dengan pisau pelatih untuk hidup dan mati. Engkau memang cucuku yang paling terburuk. Tidak pernah meminta, tapi diam-diam memiliki tiap busuk. Setan! Kau tahu, kalau kau ada di sini, aku terpaksa tidak bisa tidur. Aku harus berbaring di atas peti emasku. Matamu selalu lihat, bagaikan maling. Kau memang maling. Nah,
ini surat warisan telah kubuat 1 minggu yang lalu di hadapan para saksi. Ambil saja surat warisan itu diamal bersih. Bagaimanapun juga, aku harus dapatkan. Badrun, kalau begitu, rencana kita tidak ada gunanya. Semua harta warisan jatuh kepada Dona. Aku berpendapat tidak ada gunanya lagi tinggal di rumahnya. Ayo Rusman, kita pergi sekarang. Nek, saya pergi meninggalkan rumah. Tak perlu lagi nenek mencari saya. Syukurlah kalau nenek mati ya. Nek, saya selaku cucu tertua nenek sudah melaksanakan kewajiban saya. Masih sempat menengok nenek. Cuma saja sampaikan salam saya kepada cacing-cacing. Matilah nek bersama tubuh kata nenek. Ayo Rusman. Tapi kau harus minum air susu ini, Badrun. Badrun, emang cucuku yang paling nakal. Tapi air-air ini selalu mengharukan hatiku. Abdullah, Rusman, carilah Badrun. Baik nek. Abdullah, kalau Badrun kembali, ajalah dia minum bersamamu. Engkau harus bersikap baik terhadap saudara tuamu. Aku merasakan hari ini adalah hari yang paling aneh. Tiba-tiba saja aku ditemukan beratus hutan gunung kesayanganku. Syukurlah malam ini purnama akan hadir dengan cahayanya yang purnama emas dengan cahayanya yang emas dan cemrawah hutan meratus. Dari jendela meratus kulihat sebagai hutan gunung yang melahirkan kecahayaan, hutan gunung yang melahirkan. Malam ini aku akan tutup di muka jendela, mengulang kembali masa kenangan yang indah. Biar angin gunung menampari wajahku, aku akan datang ke hutan itu, ke gunung itu, dan meratus akan memelukkan sebagai masa kenangan dan menghidupkan. Aku akan datang kepadamu Meratus. Aku akan datang. Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang. Kalau nenek duduk di depan jendela, kalau purnama datang, semuanya pasti nenek lupakan. Betul. Coba cek dulu. Ratu sudah menjadikan dulu sayangan nenek. Anjing-anjing banyak sekali di luar rumah. Lihatlah dulu. Aneh. Anjing-anjing itu terlihat sedang memburu sesuatu. Mereka nampak berbaris kemari, seperti bawah yang menghancurkan. Lihat, siapa yang menuju kemari? Nampaknya seperti Rusman yang datang kembali. Abdullah, aku mau menutup jendela di belakang. Jona, kau pasti bahagia, Jona. Tiba-tiba saja seluruh harta warisan nenek jatuh ke kamu. Entahlah, Jona. Ini seluruh cita-citaku kandas semuanya. Kau yang paling sayang. Aku baik. Kau lebih baik padamu. Meskipun aku bisa kamu bantu. Jona, jaga dan peliharalah harta warisan nenek. Aku sedia mendampingiku. Kau bersungguh-sungguh, Jona.
mbakku. Lalu, kamu anggap dirimu rendah? Kau seorang wanita, Jona. Tapi aku tak seorang mbakku, bukan? Persoalan raja dan jaksa adalah milik masa lalu. Kini, semuanya telah dilindas oleh zaman. Seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Persoalan raja dan jaksa harus diperangi dalam kehidupan. Kau adalah ratu di hatiku. Aku menyayangimu, Jona. Apapun statusmu. Dan aku harapkan kau tidak keberatan bila janji kita mantapkan dengan sumpah karena Allah. Jona. Dan sesekali menghadapkan mukanya ke jendela kamar nenek yang terbuka lebar. Sinar dan dengan indah dan seluruh harta kekayaan nenek. Saya terus dalam hati. Kau tidak bersama Badrun? Karena kau anggap ratu kesayanganku, menyebabkan sama Badrun kubatalkan. Karena aku? Ya. Karena engkau. Oh, Mas Usman, ada apa? Aku seorang suruh. itu bukan sebuah persoalan. Kenapa? Ini. Apakah dengan panggilan kau bersama dengan nenek? Apapun yang dilakukan nenek di kamarnya, mana pernah aku mengganggunya. Mengganggunya. Hanya Jonala satu-satunya kepercayaan nenek. Dan hanya Jonala yang mendapatkan izin istimewa kepada nenek untuk bisa masuk ke kamarnya. Sedangkan kita atau siapa saja adalah maling bagi nenek. Bukan hanya nenek yang sayang kepada Jona. Aku pun juga belum. Karena aku juga mencintai dia. Apa? Jangan kaget. Tenang saja. Ini. Sekarang, aku akan berikan suatu keadaan yang bagi kalian. Bagaimana cara kita menurut orang-orang yang terpaksa. Kita memiliki yang tinggi. Bahwa kita itu seorang yang berlaga. Hei, Rusman! Jangan kau ganggu dia. Kalau kau, aku cuma seorang babu di rumah ini. Apa yang saya? Kamu pergi kau manis. Kau langsung kau manis. Rusman! Lepaskan dia! Jona, percayalah. Dan apa artinya seorang perempuan itu? Kasih sayang atau coba-coba jatuh cinta? Abdullah, kau jangan mimpi. Aku memang mencintainya. Kenapa kau tertawa? Apa itu lucu bagimu? Ya, sangat lucu. Kau adalah seorang santri Abdullah. Lebih lagi seorang santri tradisional yang mengakui mati di dalam teknologi modern. Kau tidak boleh mengaku dia. Kau masih kanak-kanak Abdullah. Kau masih menganggapku anak-anak. Ya, karena kau telah diborgol oleh cinta dan kemasuklah pada tempurung sempit dan licin. Kau harus menghargai hak dan perasaan orang lain. Perasaan kepada Jona hanya satu, yakni cinta dan diramu. Oleh karena itu aku berbuat dan aku tidak memilikinya. Cinta. Ya, dia berusaha menjemput Jona di hadapanku. Dan kau merasa terganggu.
Mengganggu karena alasan yang diajarkan oleh Nabi. Dia berusaha melarikan Jona. Lantas mengawininya. Begitu. Ini berarti pengkhianatan. Salahkah kalau Jona juga mencintaiku? Asik cinta. Karena disebabkan adanya untuk menguasai. Ini berarti pengkhianatan. Dia berusaha menguasai kata nenek. Prosedurku memang demikian. Dalam keadaan rumah tangga yang gawat seperti sekarang ini, nilai-nilai hukum akan kehilangan arti. Hukum dan undang-undang pemerintah saya maksudkan. Tapi besar sekali kemungkinannya akan tercipta hukum rimba misalnya. Kau terlalu besar, Badrun. Pemberontakan terhadap ketentuan yang ada dan dari penyesuaian dengan kondisi dan situasi. Maka sikap-sikap yang bersifat sensitif bukanlah hal yang aneh. Hidup tidak berhenti pada suatu titik saja. Hidup dan kehidupan memang selalu ritmis dan romantis. Namun, dinamika dan pembantaian terhadap perasaan harus selalu segar. Disinilah letak keprihatinan dalam aku mencapai titik-titik kehidupan yang sebenarnya. Hancurkan, lantas kuasai. Inilah rumus masa kini, di mana kekuasaan yang paling atas akan didapatkan. Pendirian yang demikian memang bagus. Tapi soal Tuhan, Tuhan soalan yang ke-100. Disitulah letak kelemahanku, Badrun. Persoalannya terletak pada kenabian. Oh, rupanya rumus kenabian yang kau pakai untuk mendapatkan kekuasaan dalam hidupmu. Cara seperti itu bisa kita katakan sebagai suatu cara wadanisme. Suatu tipu muslihat yang kepala tangguh. Panci, kau bukan laki-laki, Rusmar. itu tidak benar. Dia laki-laki yang berbahaya. Harta nenek mau dia kuasai. Bahkan Jona ingin dia kuasai. Kau selalu khawatir terhadap Jona, Abdullah. Kekhawatiranmu itu sangat mencurigakan. Rupa-rupanya, bintang cemerlang yang sedang mendaki di kening Jona telah menjadi rebutan saat ini. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mendapatkan kemenangan dari sebuah perlombaan. Baiklah, Abdullah, kau satu-satunya orang yang setuju dengan penderitaanmu. Mari kita menghadapi Jona secara jujur. Siapa yang berhak memiliki Jona? Sekarang, kau cepat panggil dia. Kenapa, Abdullah? Kau tidak akan berbuat kerusuhan kan? Panggil saja dia. Usahakan juga. Nenek ada di ruangan ini. Kau akan memakan Jona, Badrun. Kau sudah berhasil. Kau menggangguku. Kalau Jona harus kuasa di hadapan Abdullah, itu adalah alasan yang penting untuk mencukupi semua perbuatan kita. Bajingan! Binatang! Menghancurkan aku! Apa kau mengganggunya? Badrun, kau telah mendahulunya. Suatu alasan yang untuk menghapuskan sebuah rahasia. Ini demi penyusunan tahu dengan penyesuaian hukum yang berlaku. Badrun, lihat di kamar. Nenek dibunuh. Apa? Nenek dibunuh? Tidak ada seorang pun yang boleh bergerak dari ruangan ini. Sementara aku menengok nenek di kamarnya. Nenek mati terbunuh. Ya. Tidak mengapa. Jona, kau selalu beruntung. Rupanya nenek sudah mengetahui kondisi kematiannya. Sehingga seluruh harta kekayaan Islam di dalam negara. Ini nenek sudah tiada lagi. Tinggallah seluruh kekayaan. Dan kita harus tahu. Oleh karena itu,
jelaskan kepada Batu bahwa kau tidak mencintai. Katakan pula bahwa akulah satu-satunya yang ini. Rusman, benarkah nenek mati terbunuh? Ya, dan kau membunuhnya. Lucu sekali. Para malaikat pun bersedia menjadi saksi bahwa kalau aku pembunuhnya. Lalu siapa? Aku tidak tahu. Pak, aku kasihan pada sisi. Tak ada yang sujud di menyentuhnya. Suatu pesta yang gagal dari kejadian yang berhasil. Sebelum nenek mati beberapa detik yang lalu telah pesan bahwa pesta tak diteruskan. Baiklah, aku akan minumkan susu ini sebagai susu cinta. Pesta utama telah selesai. Sekarang aku lanjutkan pesta yang kedua. Berbahagialah cucu-cucu tercinta yang bakal kawin dengan bau baik hati. Manusia jahanam. Ayo katakan siapa pembunuh itu. Katakan, artinya ada yang melakukannya. Sedang tak seorang pun yang melakukan itu. Bila kita ingin mencari siapa pembunuh itu, kita harus berterus terang mengakuinya. Oh, Badrun, waktu kalian berencana untuk membunuh nenek, akulah yang paling menentang. tapi sejak aku datang, hanya kau yang berada di dalam. Bahkan kau melarangku jangan sampai aku mengganggu nenek. Sampai aku tidak membunuhnya, Badrun. Salah seorang dari kita harus membayar darah nenek dengan darahnya sendiri. Nun. Allah, itulah pula aku. Aku harus mati bersama. Tidak bakal suamiku. Benar seperti itu kan. Rupanya kalian berdua sepakat nggak apa? Berarti kalian berdua juga sepakat untuk membunuh nenek. Sebab surat warisan telah kau kuasai, Dona. Baiklah, karena kau pangkal bencana ini, kaulah yang harus menebus darah nenek dengan darahmu. Tapi saya bukan pembunuh itu. Berdustalah terus. Dustamu itu tidak akan menyelamatkan nyawamu. Dada terbakar. Hari ini juga pisau belatiku ini meminum darah. Tidak, bodoh semua. Masih ada yang saling menuduh. Tak ada yang mau mengaku. Oh, dan aku terbakar. Peristiwa malam ini harus ada keamanan. Jona, cepat panggil polisi. Jangan panggil polisi. Aku tak suka polisi. Hanya pisau belatiku ini yang patut berbicara. Jona, cepat panggil polisi. Keamanan jiwamu akan kujamin. Tidak, aku yang akan membereskan semuanya sendiri. Aduh, tolonglah berdua. Aku mau mati. Kenapa, Rusman? Minta air. Aduh, dadaku panas sekali. Ayo, Jona! Ayo! Aku. Tolonglah. Dadaku panas sekali. Cepat berhenti, Rusman. Dadamu panas sekali. Darah keluar dari tenggorokanmu. Cepat. Tidak. Susu itu tidak. Susu beracun. Nenek pembunuh. Nenek pengkhianat. Nenek bunuh kita semua. Tapi Nenek tak suka kita. Palsu. Dusta. Tak pada Jona. Aduh. Dadaku. tapi perut nenek dirobek kan? Nenek minum racun sendiri. Siapa pembunuh nenek, Rusman? Badrun. Badrun mengira nenek belum mati. Nenek disekapnya dari belakang. Lalu didikamnya perut nenek.
Badrun. Jangan, Bang. Ayo Jona. Tolonglah dulu. Tolonglah Jona. Perempuan ini pasti dibunuhnya. Bantulah cepatan dulu. Tolonglah. Tolonglah Jona. Angin dan angin. Perempuan itu bagaikan angin dan laut. Angin dan laut bangun membentuk badai yang dahsyat. Kesatria di atas dada dan darah. Haus air susu dan haus darah. Inilah air susu kedamaian. Air ini masih hangat. Tentu masih lezat. Wajahmu burung, Abdullah. Wajah orang yang paling buruk adalah wajah orang yang bersedih. Seluruh kebiadabanmu harus berakhir sekarang. Jona telah kau bunuh. Nenek telah kau sembelih. Berapa banyak korban dari dosamu? Aku bahkan hampir jadi korban fitnahmu. Kau harus mengakhiri kebiadabanmu sekarang. Akhirnya kau mengetahui juga apakah kau masih sempat berpesta di dada perempuan itu. Aku akan melaporkanmu. Aku akan panggil polisi. Orang-orang kampung akan datang dan meroyokmu. Kau akan berakhir di sini. Manggil polisi? Biasa. Polisi cuma sekumpulan manusia dengan seragam dan tanda bangga. Polisi cuma tukang borgol. Aku akan buktikan 1000 borgol akan lenyap diambaskan oleh emas. Aku juga akan buktikan bahwa hartalah yang berkuasa di atas segalanya. Aku masih haus. Aku masih haus susu dan darah. Susu dan darah sama lezatnya. Hei Usman! Ayo bangun Usman! Ayo bangun Usman! Kita bagi harta warisan ini Usman! Aku cucu kedua Usman! Ya, aku cucu kedua. Dan aku juga pewaris harta nenek. Malam ini aku terasa terbakar. Usman, cepat bangun Usman. Polisi akan segera tiba. Cepat turunkan maintenance dan lemparkan naik sonar Usman. Dadaku hangus. Usman. Hei, kenapa orang-orang itu mendekat? Kenapa orang-orang itu melihatku semua? Hei, jangan menatapku. Nek, kau masih hidup, Nek. Tidak, kau tidak boleh mengambil kembali hartamu, Nek. Hei, jangan menyerangku. Semua orang-orang itu menyerangku semua. Racun! Tapi aku tidak akan mati. Dadaku hangus. Seluruh kebiadabanmu dan dosa-dosamu akan berakhir malam Tapi ini. aku tidak mati. Ayo aduh, seranglah aku aduh. Aku didikamnya.
Pergilah wahai roh jahat. Impian esok dilandasi oleh haru, gendam, dan air mata. Bersama wajah emas di bulan emas, dunia akan bicara sendiri. Bersama datangnya angin topan tentang bulan, tentang emas, tentang darah, dan peristiwa di jendela nenek.